Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di saat yang berbahagia ini, yaitu kesimpulan sekolah Sabat di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 yang berjudul Siapa yang Diampuni. Sebelumnya mari kita saudara-saudara berdoa dulu. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba di pada sore hari ini. Bapa, terima kasih atas berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa atas perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membuka renungan kami di dalam pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Kiranya kasih Tuhan mengurapi kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti Bapa arti pelajaran ini bagi kehidupan dan kerohanian kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami Bapa di sepanjang hari. Kami persembahkan semua ini di dalam nama kasih Yesus Kristus Juru Selamat penebus kami, di mana kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai siapa yang diampuni. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu di hari Sabat petang dikatakan di sana kerinduan bangsa-bangsa. Dikatakan di sini kita harus belajar dari sekolah Kristus. Hanya kebenarannya lah yang dapat menyelamatkan kita bagi salah satu berkat dari Injil kemurniannya. Kita telah lama menginginkan dan berusaha mencoba mendapatkan berkat-berkat ini, tetapi belum mendapatkannya karena kita berpikir bahwa kita dapat melakukan sesuatu untuk melayakkan diri kita menerima berkat itu. Di hari Sabat petang dikatakan apa? Kita belum membuang pandangan kita, percaya. Belum membuang pandangan kita, percaya bahwa Yesus adalah penyelamat yang hidup. Janganlah kita berpikir bahwa kemurnian, kemurahan dan kebaikan diri sendiri akan menyelamatkan kita. Kasih karunia Yesus Kristus adalah satu-satunya harapan kita untuk dapat keselamatan. Pada saat kita mempercayai Allah sepenuhnya, pada saat kita bergantung pada kebaikan Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa kita, kita akan menerima semua pertolongan yang kita inginkan. Kita sering merasa bahwa karena perbuatan kita lah atau karena keadaan kita lah sehingga kita akan diselamatkan. Sama seperti saudara-saudara kita yang di sebelah mengatakan apa? Amal ibadah itu bisa menyelamatkan, tetapi pada prinsipnya yang menyelamatkan kita adalah karena kasih karunia Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan kita ini. Selanjutnya dikatakan kita semua telah berdosa, itulah sebabnya penebusan tidak dapat didasarkan atas ketidakberdosaan, namun harus didasarkan pada pengampunan. Mereka yang dibenarkan dapat dihakimi sebagai orang benar hanya karena dengan iman mereka menerima karunia kebenaran Allah melalui pengorbanan Kristus. Jadi kita jangan berpikir karena kita sudah orang yang berpunya atau mungkin kita paling besar perpuluhan kita akan diselamatkan. Kita jangan berpikir seperti itu. Marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Karena kasih karunia Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, bukan atas usaha kita, bukan karena keberadaan kita, tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sehingga kita layak untuk diselamatkan. Kebanyakan orang berpikir bahwa pertanyaan dalam penghakimannya adalah siapa yang berdosa. Tetapi bukanlah pertanyaan yang perlu ditanyakan, sebab semua orang telah berdosa. Sebaiknya pertanyaannya adalah siapa yang diampuni. Allah bersikap adil ketika Dia mengampuni mereka yang memiliki iman dalam Yesus. Faktor penentu pada hari penghakiman adalah siapakah yang menerima dan tetap menerima pengampunan dengan memiliki iman dalam Yesus. Sekarang adalah benar bahwa kita dihakimi menurut perbuatan kita, tetapi bukan berarti perbuatanlah yang menyelamatkan kita. Jika demikian, batallah iman itu. Tetapi pekerjaan kita menyatakan apakah kita telah sungguh-sungguh diselamatkan. Jadi penting seperti saya katakan tadi, bukan karena perbuatan kita sehingga kita diselamatkan, tetapi atas karena apa? Karena kasih karunia Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dalam hal ini apakah kita harus
Bukan kalau kita tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan atau kebaikan. Perlu, penting dicatat, perlu juga itu. Tetapi perlu juga mengatakan apa? Melalui kasih karunia Yesus Kristus, kita akan mengikuti sifat-sifat Yesus Kristus, mengikuti kebaikannya, mengikuti pengorbanannya, sehingga kita layak untuk diselamatkan. Di dalam gantinya iman yang bekerja oleh kasih, Galatia 5:6 dikatakan, kasih yang dicurahkan ke dalam hati oleh Roh Allah menunjukkan bahwa seseorang memiliki iman yang hidup dalam Yesus. Bagi orang yang telah bertobat, hanya perbuatanlah yang mengikuti pertobatan. Ketika hidup mereka dikuatkan oleh kuasa Kristus dan Roh Kudus. Itu sangat relevan dalam penghakiman. Kehidupan doa sebelum pertobatan telah disapu bersih oleh darah anak domba. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, berarti di dalam hal ini pun kita akan mengikuti teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.